kerja ini nggak bener, kerja itu nggak bener, dimarahin setiap hari, kerja jadi serba salah, nggak tahu lagi mau gimana, sampai nggak doyan makan, emosi berantakan, diperiksain ke dokter sampai ganti obat, bahkan diusir sampai TKW-nya memutuskan mau pulang ke Indonesia, masih dengan perwatakan yang keras dan sangat susah untuk diambil hatinya. Bahkan majikan sudah sampai kewalahan, izin memutuskan pulang, tapi TKW-nya malah dikontrak sampai. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania. Video kali ini aku mulai dari aktivitas pagi. Habis selesai pekerjaan, bangunin Simba. Lanjut ini Simba habis dari kamar mandi, pastinya cuci muka, gosok gigi, bersih-bersih ya. Lanjut sarapan. By the way, kenapa kita masih menggunakan baju musim dingin? Karena kebetulan ini aku tag videonya pas waktu musim dingin kemarin. Belum sempet aku edit dan aku upload karena beberapa hari ini nenek lagi kurang enak badan. Pastinya aku fokuskan dulu ke pekerjaan di dunia nyataku. Tapi alhamdulillah keadaan nenek hari ini sudah sangat membaik. Meski sekarang ini siang jadi malam, malam jadi siang. Artinya Simba itu udah mengalami perubahan yang sangat signifikan, hampir 90% berubah dari yang dulu tidur itu tepat waktu, sekarang itu jam tidurnya berantakan, dan juga pola pikirnya sekarang tuh banyak banget perubahannya. Kalau teman-teman ngikutin aku lama pasti tahu Simba itu kalau pagi suka nggarap PR gitu ya, aku sukanya bilang garap PR atau tugas gitu. Nah, kalau di koran-koran pagi itu kan biasanya ada game gitu ya, main sodaku. Nah, itu Simba itu dulu bisa ngerjain sampai selesai, hanya memerlukan beberapa waktu, tidak sampai 2-3 jam itu selesai. Tapi kalau sekarang itu sudah banyak perubahan, dari yang tadi habis ngomong apa nanti 5 menit lupa, bahkan tadi sudah dikasih makan siang bilangnya belum makan. Jadi bisa dibilang Simba itu udah pikun, tapi mungkin masih di tahap standar ya. Ditambah lagi kekuatan badannya nenek itu sudah nggak seperti dulu, karena jujur memang Simba ini diganti obat. Dari obatnya itu berpengaruh ke pikiran dan badan, mungkin karena dosisnya ketinggian atau gimana, tapi itu sudah diatur sendiri sama Pak dokternya. Bahkan obat yang harusnya dikasih 1 butir itu hanya tak kasih setengah, separuh, kadang seperempat, karena aku juga lihat Simba semakin lama kayak gitu semakin kasihan melihat beliau yang sebenarnya bisa sehat, tapi karena pengaruh dari obat itu jadi badannya lemes, terus di pikiran juga agak keganggu, jam tidur juga jadi berantakan. Ya hanya bisa berupaya, bisa berikhtiar, selebihnya ya dipasrahkan saja, karena ya memang secara usia nenek itu udah sepuh ya. Berharap sih bisa sehat ya teman-teman, tapi ya nggak tahulah ini upaya Pak Bos untuk nenek supaya lebih baik. Karena kalau teman-teman lihat vlog aku sebelum ini, aku di sana sempat cerita bahwa kondisi nenek ini semakin lama semakin kurang bagus. Ditambah lagi jalan pikirannya itu sudah berantakan sekali, dan beliau tuh nggak mau diem. Dan itu nggak hanya berefek di aku, tapi juga ke Pak Bos sama ke anak-anaknya nenek yang lain. Sampai di tahap nenek itu nggak mau dijaga siapapun, bahkan sama anak-anaknya pun nggak mau. Jadi menurut beliau ini tuh rumahnya nenek, jadi yang harus pergi itu kalian. Akhirnya karena aku sendiri juga nggak bisa tidur setiap hari, karena setiap malam itu nenek selalu teriak-teriak, manggil-manggil, tapi nanti setiap aku datang itu diusir-usir. Dan kalau aku udah nggak kuat, nggak bisa ngadepin nenek, nanti aku manggil Pak Bos pun Pak Bos juga diusir-usir. Jadi memang kayak gimana ya, semakin lama itu semakin memburuk. Dengan perwatakannya nenek yang susah dibilangin, bahkan anak-anaknya sendiri nggak bisa ngatasin ya, nggak bisa ngomongin. Jadi salah satu caranya ya diganti obat. Akhirnya nenek diajakin periksa ke rumah sakit. Setelah melewati dan menjalani proses-proses yang diajukan Pak dokter, akhirnya nenek mau nggak mau salah satu jalan ya diganti obat. Alhamdulillah sudah berjalan selama 1 bulan lebih. Untuk penyesuaian nenek dengan obat tersebut ya harus melewati beberapa fase dulu, nggak mudah sampai di titik ini, karena aku kemarin melewati fase dimana aku setiap malam dibikin nggak tidur, diusir, bahkan kalau lihat mukaku itu jengkel banget. Kalau dibilang padahal aku jaga beliau sudah 7 tahun, harusnya kenal ya sama aku, tapi itu bukan
bukan hal yang harus untuk didebatkan, karena nenek seperti itu ya bawaan dari sakitnya iya, terus juga mungkin faktor usia juga iya, dan karena banyak mengalami perubahan lah dari pikiran maupun perlakuan. Jadi ya sabar-sabar kita aja untuk menjaga beliau. Memang jaga orang tua itu ya tantangannya harus berani melewati fase-fase itu. Seperti kita punya bayi tapi ini versi orang tua. Sempat ada fase dimana kemarin aku sudah minta pulang sama Pak Bos karena jujur aku nggak kuat, malam begadang, siang kerja, ditambah lagi diusir-usir nenek setiap hari itu, aduh rasanya nikmat. Melihat dulu waktu nenek masih sehat ya bisa diajakin bercanda, bisa diajakin main, tapi sekarang perubahannya sangat drastis. Aku sudah di tahap dimana aku sudah bilang sama agensi sudah mengiyakan dan Pak Bos juga sudah mengiyakan waktu itu. Bahkan aku sudah sampai diantar ke Depnaker untuk tanda tangan putus kontrak ulang. Tapi karena banyak pertimbangan dari Pak Bos dan agensi bilang susah untuk nyari pengganti, karena beberapa kali ditawarkan sama Pak Bos bilang belum cocok. Sebenarnya bukan keinginan tapi karena keadaan. Aku merasa overthinking, merasa aku nggak bisa jaga orang tua karena nggak tahu salahnya di mana, setiap hari dimarahin nenek sampai diusir-usir. Sedangkan aku jaga beliau itu sudah menurutku ya sudah lama. Bahkan setiap harinya itu bisa dibilang aku masih adaptasi di sini. Akhirnya aku memutuskan pulang. Tapi sampai 3 bulanan itu belum nemu-nemu pengganti. Karena setiap agensi bawa orang, Pak Bos selalu bilang belum cocok. Akhirnya agensi pun nyerah. Lalu aku diminta lagi sama Pak Bos untuk tetap bertahan. Intinya Pak Bos mau mengupayakan yang terbaik untuk aku dan nenek. Maaf sekali lagi ini bukan berlebihan tapi memang seperti itu keadaannya. Aku berani speak up di sini karena memang kemarin aku diem, aku lagi nunggu-nunggu momen kapan aku mau cerita. Dan karena sekarang keputusannya sudah deal, aku nggak jadi pulang karena beberapa pertimbangan dari Pak Bos yang aku pertimbangkan. Akhirnya aku sudah tanda tangan untuk melanjutkan kontrak kembali. Karena keadaan nenek yang semakin hari semakin kurang baik. Dan Pak Bos berharap aku bisa menyelesaikan kontrakku sampai nenek nggak ada umur. Entah ini hal baik atau buruk yang aku sampaikan, tapi memang begitu kenyataannya. Dengan usaha Pak Bos untuk menambah gaji, libur, dan beberapa fasilitas lainnya yang dikasih. Tapi yang aku garis besar bukan di situ poinnya. Mungkin dengan aku pulang, terus selama ini kan maunya nenek itu dijaga orang Taiwan. Mungkin akan lebih baik untuk nenek. Sampai aku dikasih libur beberapa hari sama Pak Bos supaya nenek bisa merasakan gimana kalau dijaga orang Taiwan. Tapi tetap hal itu tidak diindahkan sama nenek. Di situ kita lihat, oh mungkin memang nenek ini sudah di tahap pikun atau memang pikirannya sudah berubah drastis karena umur. Jadi dari sekian pertimbangan dan banyak waktu untuk mempertimbangkan, gak hanya 1-2 hari, tapi aku butuh waktu 3 bulan untuk kasih keputusan sama Pak Bos. Karena jujur untuk putusan pulang itu aku sudah pengen dari tahun lalu, tahun-tahun lalu aku udah pengen pulang, tapi kembali lagi aku tuh kasihan sama nenek karena nenek tuh tipe orang yang susah untuk beradaptasi sama orang luar. Bisa dibilang nenek tuh super introvert. Bahkan sama aku yang sudah jaga beliau 7 tahun, ibarat air itu beliau belum bisa mencair sampai sekarang. Tapi ya sudah, itu sudah lalu dan bismillah, ini aku mau menghadapi kontrak baru. Semoga kesehatannya nenek semakin membaik dan semoga nenek tetap sehat, panjang umur dan membaik untuk semuanya. Dan dengan keputusanku yang nggak jadi pulang, semoga juga menjadi keputusan yang terbaik dari yang terbaik. Bukan karena betah, tapi ya karena butuh. Bukan karena nggak kangen sama keluarga, tapi ya karena memang begini keadaannya. Keputusan pulang itu aku sudah persiapkan dari beberapa tahun lalu, tapi karena kebutuhan dan keadaan yang masih butuh, jadi ya mau nggak mau ya sudah aku lanjut aja kontrak
kerja ini. Alhamdulillah dan masya Allahnya saya di sini juga dapat majikan yang baik. Meski cobaanku ada di nenek, tapi ya setiap perjalanan itu nggak melulu selalu mulus. Kadang ada naik turunnya, kadang ada terjalnya, kadang ada lubang besarnya, kadang ada kerikil yang menghadang di depan. Tapi dengan doa dan usaha, bismillah, semoga kita bisa melewati apapun fase yang lagi kita jalani, apapun jalan yang lagi kita hadapi, semoga bisa kita lewati dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita cita-citakan, dan dengan apa yang kita harapkan. Amin. Meski semua itu nggak mudah, tapi bismillah ya. Semoga dengan usaha dan doa itu kita bisa diberi kelancaran dan kesuksesan nanti setelah pulang Indonesia, karena nggak munafik itu yang kita harapkan. Betul apa betul? Untuk meng-share beberapa pengalaman pekerjaan yang sudah aku hadapi di Taiwan ini memang ya nggak cukup ya kalau hanya untuk di-share menggunakan satu video. Pastinya akan memakan durasi yang sangat panjang. Dari video ini semoga teman-teman sudah bisa mengartikan bagaimana keadaanku sama nenek sekarang, bagaimana cara aku menghadapi sifat atau perwatakannya nenek yang sangat keras, dan gak semuanya, aku jamin gak semuanya bisa, karena anak-anaknya sendiri sudah nyerah, gak ada yang bisa ngadepin nenek dengan sabar. Bukan berarti aku sih paling sabar, tapi memang sabar itu yang harus dibutuhkan. Salah satu kunci supaya kita bisa menguasai keadaan ya salah satunya dengan sabar. Lebihnya ya dengan ikhtiar dan doa pastilah ya. Mau bagaimanapun karena aku jaga beliau itu sudah 7 tahun, jadi ya rasa sayang dari dalam hati itu sudah timbul dengan sendirinya. Meski yang dijaga nggak bisa ngerasain, tapi ya kita sebagai orang yang sehat, yang seharusnya bisa mengatur emosi, bisa mengatur ego, itu harusnya ya kita. Karena aku yakin semua itu bukan keinginannya nenek, tapi aku yakin karena kebawa sakitnya jadi nenek berubah total. Bismillah, harapanku semoga kedepannya semakin membaik keadaannya nenek dan makin sehat. Untuk beberapa hari ini juga alhamdulillah nafsu makannya nenek sudah kembali normal, meski belum maksimal tapi alhamdulillah sudah mau makan ya. Dibanding beberapa bulan lalu biasanya makan hanya 1-2 kali, ini alhamdulillah sudah tepat waktu. Meski perubahan dari obat yang baru ini memang sangat besar buat nenek dan berpengaruh banget sama kesehatan kakinya juga, sekarang semakin lemes, tapi aku yakin Pak Dokter dan Pak Bos itu sudah mengupayakan yang terbaik buat nenek. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton videoku sampai akhir. Semoga videoku ini bermanfaat dan bisa menghibur. Mohon maaf jika banyak salah kata atau ucapan saya yang kurang baik. Sekian video hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 我有拍挂吗？你有给，我有好记哦。这是好个不能进来的是玻璃，也是厉害玻璃。啊，你呀有没有漂亮啊？你呀有水不？你呀？我没读书的。你呀啦，我啦。我没回来。不是你啦，我啦，我有水不？啊，有水没有啊？有不？你去水呀？有哦，多谢。你嘛是足水呢。你做嘢嘅爸爸做嘢，阿媽嘛是足水啊。你爸做嘢你爸爸係你做個你自己明白。真的嗎？啊，我的孩子呢？啊，都明白。你照顧明白。安尼哦。你照顧的。多謝多謝，謝謝謝謝。一個鼻一個透明，安尼哦，鼻一個透明。
adem guys, dia baik guys, adem. Dia ada apa? Tadi tak kata Aneh. ini. Lah baik kok natus ra gelem. Itu dia jadi tangkap. Tangkap di papa pepe. Terus ya.